itu dia kelihatan lebih mengkilap tuh. Mantap. Selamat datang di channel Atelier Care. Kali ini saya akan membahas teknik edge finishing natural burnishing gum pada kulit Vectan yang juga bisa digunakan pada kulit pull up. Nah, beberapa alat dan material yang kita perlukan untuk finishing ini adalah yang pertama jelas kulitnya. Kulit yang saya gunakan di sini adalah kulit Vectan natural. Kemudian ada wood slicker. Nah, wood slicker ini untuk menggosok bagian pinggiran kulit sehingga dia lebih mengkilap hasilnya ntar ketika sudah kita kasih cairan burnishing gum. Kemudian ada edge beveler. Nah, edge beveler ini yang di sini saya contohkan ada dua jenis. Satu desain yang panjang seperti ini. Kemudian ini buatan Cina, ukurannya 1 mili. Kemudian yang ini buatan Jepang, desainnya. Kemudian ukurannya juga sama 1 mili. Untuk penggunanya sama, tinggal dipilih salah satu saja. Kemudian amplas, saya gunakan amplas 400. Sebenarnya bisa lebih halus juga nggak apa-apa, asal jangan terlalu halus. Misalnya amplas 1000, kayaknya itu untuk lapisan kedua untuk finishingnya. Kemudian cairan burnishing gumnya yang saya pakai adalah misil buatan lokal, misil multi talencong. Ini cukup mumpuni untuk finishing natural menurut saya. Oke, langsung saja kita coba beberapa caranya. Itu pertama, yang pasti kulitnya ini ya, kalau untuk contoh ini saya akan coba lem dua kulit natural ini hasilnya. Kemudian dari hasil lem ini kita coba finishing bagian pinggirnya. Oke. Untuk kulit Vectan yang saya gunakan adalah kulit Vectan natural Bangladesh. Ini belinya juga di lokal, kualitasnya cukup bagus untuk kualitas tannery lokal. Saya kira finishingnya juga enak untuk finishing natural. Nah, beberapa kunci dari finishing edge ini adalah bagaimana memotong kulit tersebut. Jadi ketika kita merapikan bagian pinggir, tentu kita akan memotong pinggiran. Nah, ini kalau bisa pada saat memotong itu hanya satu tarikan, jadi hasil potongannya itu lebih rapi. Jadi ntar finishingnya juga pasti akan rapi. Oke, sambil menunggu kering lemnya. Ketika kulitnya sudah cukup menempel atau sudah sangat melekat, ini pertama kita akan potong dulu sebelum di finishing. Kita rapikan dulu bagian pinggirnya. Saya menggunakan cutter untuk memotong, untuk lebih cepat dan lebih simple. Pakai cutter dengan isinya yang isi 30, yang sudut kemiringan 30 derajat ini cukup membantu untuk memotong kulit. Dan mereknya yang saya gunakan merek SDI, sama dengan cutternya. Oke, kalau bisa pada saat memotong itu kuncinya hanya satu kali tarikan, jadi hasil potongannya akan lebih rapi. Dan biasakan pada saat memotong ini harus tegak lurus, jadi jangan mencong ke kanan atau mencong ke kiri. Hasil potongannya ntar akan mencong, di sini akan miring. Nah, itu membuat hasil finishingnya tidak sempurna. Oke, nah jadi sudah terpotong lurus, tegak, sudah terpotong lurus, kemudian dan tegak lurus, tidak mencong kanan dan kiri. Maka bagian inilah yang akan kita coba finishing. Misalnya kita anggap area ini area yang akan kita jahit, maka tentu di sini akan kita finishing bagian pinggirnya. Nah, ini akan kita menggunakan finishing natural
setelah kita potong, langkah selanjutnya adalah kita amplas dulu bagian sini. Saya akan menggunakan amplas 400, amplas meteran, ini banyak di pasaran. Oke. Karena ini potongannya sudah cukup rapi, sebenarnya tidak perlu amplasnya terlalu sering, terlalu kuat. Jadi hanya untuk merapikan sedikit saja. Nah, kecuali kalau memang ada area-area kulit yang sulit kita rapikan dan kita potong, jadi ada bekas lem, kemudian ada bekas potongan yang lebih tinggi, lebih rendah, maka itu kita akan amplas dengan kuat, jadi sehingga dia akan lebih rapi dan lebih rata ketebalan dan ketinggiannya. Ini kita cukup amplas sedikit saja. Ini banyak kotoran. Nah, apa fungsi edge beveler tadi? Nah, di sini fungsinya adalah untuk merapikan sisi yang sudah kita amplas. Ini ada lebih sedikit, jadi akan ada terlalu sikunya ini terlalu bekas amplasnya ini akan membuat sikunya itu terlalu akan ada kelebihan kulit di sini karena kita amplas. Nah, inilah yang akan kita coba kikis menggunakan edge beveler. Nah, ini kelihatan. Nah, ini kita harus buang dulu ini sisi ini. Jadi ntar hasilnya dari edge finishing ini dia akan lebih melengkung. Jadi tidak peta tapi dia lebih melengkung seperti ini. Nah, ini kita gunakan coba yang ini saja, yang buat. Nah, ini brand Seiwa atau Kyosen Ele ya, saya lupa. Ini buatan Jepang. Nah, kalau memang sudah sering dipakai, ini ada caranya supaya dia tetap tajam. Bisa kita gunakan amplas kecil. Saya gunakan amplas 1000 untuk mempertajam atau mengasah dari edge beveler ini, dan gunakan tentunya jarum sebagai alas untuk mengamplas. Jadi kita nggak perlu beli alat amplasnya karena alat amplas untuk edge beveler ini cukup mahal, jadi cukup kita akalin dengan amplas dan jarum saja. Sebenarnya pakai ini juga bisa sih, pakai alasnya nggak perlu jarum, tapi pakai AWL juga bisa, tapi kita coba pakai jarum dulu. Oke. Kita timpa jarumnya. Oke. Nah, ini ujung ini kita gosokkan pada saat di posisi di atas jarumnya tadi. Ini, iya. Cari sampai ketemu, kadang dia lari-lari. Nah, ini dia. Oke. Nah, amplas ke belakang. Kemudian balas ke depan. Kalau dia robek, cukup kita ganti posisi. Amplas ke belakang. Berapa kali? Bisa 4-5 kali. Kemudian amplas dibalik. Cukup 2-3 kali saja. Oke, ini sudah tajam, maka coba akan kita bersihkan bagian siku kulit tersebut, supaya dia lebih melengkung hasilnya. Kita kikis tuh. Ini fungsi dari edge beveler. Ini bagian pinggir ini akan kita buang.
Sama sisi sebelahnya, sisi belakangnya juga akan kita bersihkan. Kikis. Ya, ini sangat penting karena kalau pada saat kita finishing tanpa edge beveler, hasilnya itu di ujungnya itu nggak melengkung, siku tuh akan membuat hasilnya nggak begitu rapi ya hasilnya. Nah, kemudian kita gunakan cairan misil ini. Langkah selanjutnya, saya sudah pindahkan ke tempat kecil. Caranya sebenarnya dua kali ya, 2 kali polesan. Polesan pertama itu adalah polesan kasarnya dulu. Pertama kita akan coba poleskan pada saat setelah di amplas. Iya. Langkahnya adalah ketika kita poles pertama ini kita diamkan dahulu sekitar 1-2 menit sehingga bagian pinggiran kulit ini akan kering dan akan mengeras. Oke, biarkan dia basah. Nah, kita poles. Oke, nah biasakan harus siap sedia tisu untuk membersihkan bagian pinggir yang kelebihan, karena menurut saya kekurangan dari misil ini adalah sisi kalau kita sudah memoles dan kelebihan itu kalau nggak dibersihin cepat ya kan ada bekas yang sulit untuk dibersihkan. Maka kalau ketika kita baru poles dan masih udah keluar ada keluar sedikit ini, maka cepat-cepat dibersihin itu masih bisa aman. Nah, makanya harus cepat dibersihin supaya hasilnya akan lebih rapi. Jadi karena kalau enggak nih ada bekas-bekas itu nggak enak untuk dilihat atau hasilnya nggak rapi ntar. Nah, setelah sudah dipoles, biarkan saja dia kering sekitar 1-2 menit sampai dia keras. Nah, bedanya ketika kita menggunakan cairan, ada cairan burnishing gum yang lain itu menggunakan Tokonole. Yang saya pernah coba itu, kalau di Tokonole setelah kita poles polesan pertama, dia langsung kita burnish dengan kayu atau dengan kertas atau dengan wood slicker lah. Nah, sampai dengan dia mengkilap. Nah, ini kebalikan dengan misil. Kalau saya coba ya, apa yang sudah saya coba lakukan di produk-produk yang dibuat. Kalau misil bedanya, dia harus menunggu kering dulu, baru dia kita gosok ntar sampai mengkilap setelah kering. Itu akan hasilnya lebih bagus. Kalau Tokonole dia ketika masih basah kita langsung finishing cepat, kita gosok tuh lama-lama dia akan lebih mengkilap. Sama aja sebenarnya, itu tergantung crafternya, dia akan lebih memilih untuk produk yang mana gitu. Oke, kalau pengalaman saya pribadi sih untuk Tokonole akan lebih sulit di finishing pada kulit-kulit jenis non vektan, misalnya pull up atau chrome. Nah, sedangkan kalau untuk misil ini kulit-kulit pull up ataupun kulit-kulit chrome itu masih bisa di finishing menggunakan ini, karena dia karakteristiknya akan membuat keras bagian sisi pinggiran kulit ini. Makanya itu yang membuat dia bisa finishing di berbagai macam jenis kulit. Ketika kulitnya sudah kering, maka langkah pertama adalah kita langsung gosok saja dengan menggunakan wood slicker. Tinggal dipilih, ini ada berbagai macam ukuran kita cek aja ntar untuk kulit ini lebih cocok yang mana. Cuman kalau saya sih biasanya pakai ukuran yang paling besar, yang paling lebar di sini, Jadi kita gosok aja di sini, terus mulai kelihatan hasilnya, dia udah mulai rapi. Terus atau proses dari finishing ini adalah menurut saya bagian yang cukup memakan waktu setelah menjahit. Tapi kalau kita menggunakan finishing natural, cuman kalau kita menggunakan finishing edge paint, itu bagian finishing edge paint adalah bagian paling lama dari pembuatan suatu produk, karena bisa sampai 5 dan 6 kali lapisan. Oke, terus sebenarnya untuk mengakalin
kayu atau wood slicker ini adalah sebenarnya cukup dengan kertas. Jadi bisa kita gunakan kertas HPS saja. Saya gunakan coba HPS kertas karena apa? Karena kertas juga sebenarnya dari kayu kan, jadi cukup mewakili. Saya sudah coba dan hasilnya cukup mumpuni, nggak kalah saing wood slicker. Nah, jadi ini terlalu tebal, Pak. Kita potong. Nah, jadi untuk mengganti wood slicker bisa kita menggunakan kertas ini. Jadi kita gosokkan saja kertasnya. Sudah mulai kelihatan mengkilap. Terus bahkan sebenarnya bisa menggunakan kombinasi dari wood slicker dan kertas. Jadi wood slicker untuk tahapan awal, ini untuk lebih mengkilapkannya. Nah, kita anggap ini sudah cukup untuk tahapan pertama. Kemudian kita coba sekali lagi. Kalau memang belum dianggap terlalu mengkilap atau terlalu rapi, kita sekali lagi kita kasih cairan misil. Sama prosesnya, oleskan. Setelah dioleskan, kita diamkan sampai sekitar 1-2 menit atau sampai dia mengering ya. Sampai dia kering, dia akan lebih mengkilap. Kita oleskan. Nggak apa-apa dikasih agak sedikit banyak ketika yang proses yang kedua ini. Oke, jangan lupa dicek kalau ada bagian sisi pinggir yang kotor, langsung kita bersihkan. Bersihkan pinggiran, jangan sampai ada bekas-bekas misil. Oke, kita diamkan dulu sebentar sampai dia kering. Setelah ini kering, maka langkah selanjutnya adalah kita burnish lagi menggunakan wood slicker lagi. Oke, sampai hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, sudah mulai. Sebenarnya ini sesuai dengan kebutuhan ya, bisa 1 kali atau 2 kali atau 3 kali atau mau berapa kali juga bebas, tergantung dengan keinginan dari crafternya itu mau semengkilap apa hasilnya. Kalau saya sih biasanya 2 kali saja sudah cukup untuk jenis kulit pektan. Kemudian kalau udah pakai wood slicker, coba kita menggunakan pakai kertas biar dia lebih licin. Oke. Hasilnya kita cek, hasilnya lebih mengkilap, warnanya akan menjadi lebih tua, lebih coklat dibanding bagi mantap. Kelihatan ya? Tuh, sudah mulai kelihatan. Tuh. Wow. Saya sudah cukup seperti ini. Kalau memang butuh lebih mengkilap lagi, bisa tambah sekali lagi misilnya, keringkan dahulu, kemudian poles lagi. Seperti itu. Kalau untuk dikombinasikan dengan kulit lain, misalnya kulit domba atau kulit kambing, menurut saya selagi masih ada kulit pektannya, itu akan sangat membantu untuk bagian finishing, edge finishing ini. Jadi tidak masalah kita kombinasikan misalnya dengan kulit domba maupun kulit pull up ataupun kulit kambing, maka
tidak masalah. Yang penting ada kulit vektan, dia akan tetap bisa lebih mengkilap dengan teknik tadi ya, kalau menggunakan misil ataupun dengan menggunakan tokonole. Bisa juga menggunakan tokonole, tapi cairannya finishingnya harus pada saat masih basah kita harus langsung sikat ataupun kita burnish dengan kayu ataupun dengan kertas. Itu dia. Kenapa bagian pinggiran ini juga melengkung, itu supaya hasil di sini ketika kita gosok juga melengkung kulitnya. Jadi bagian hasilnya bagian sini itu dia melengkung seperti ini. Gitu. Oke. Untuk lebih rapi akan saya potong dahulu. Itu dia, kelihatan lebih mengkilap tuh. Mantap. Oke, ini saja tips dan triknya, semoga bermanfaat. Jika ada ingin saran atau ide-ide lain, bisa langsung komen langsung di channel kami. Terima kasih. Selamat berkarya teman-teman crafter.